Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yoga dan selamat pagi Bu Sulfa. Selamat pagi, Selamat Bu pagi, Ana. Bu. Bagaimana ini kabarnya Pak Yoga dan Bu Sulfa? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. sehat, Bu. Alhamdulillah, iya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yoga dan Bu Sulfa karena dalam kesempatan kali ini kita bersama-sama akan melaksanakan salah satu tugas kita bersama mengenai proses coaching ya, Pak Yoga dan Bu Sulfa. Ya, Bu. Dalam kesempatan kali ini nanti akan direkam dengan tujuan untuk mengupload di salah satu tugas kita bersama dan diketahui oleh pihak Fasil. Sebelumnya saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Di sini saya berperan sebagai pengamat, di mana dalam proses coaching nanti yang berperan sebagai coach adalah Pak Yoga, dan yang berperan sebagai kunci adalah Bu Sulfa, betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Dalam kesempatan kali ini, untuk proses coaching, tentunya kita tetap memperhatikan prinsip di dalam coaching. Yang pertama, mengenai kemitraan dalam artian antara posisi coach dan posisi kunci adalah mitra, tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Kemudian adanya proses kreatif di mana melalui percakapan dua arah nanti bisa memicu proses berpikir kunci untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi dalam artian ada rencana tindak lanjut yang dikembangkan. Begitu ya, Pak Yoga dan Bu Sulfa. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, kemudian dalam proses coaching ini nanti saya harapkan sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan tentunya yang keempat adanya tanggung jawab. Sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Yoga selaku coach. Siap Pak Ya, Yoga? ya, Bu. Siap. Menurut Pak Yoga nih, untuk proses coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, terima kasih, Bu. Untuk kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian, selanjutnya yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, jadi ada 3 kompetensi inti yang ingin Pak Yoga kembangkan. Dari Ya, ketiga kompetensi ini, ya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan atau diobservasi, Pak Yoga? untuk yang spesifik saya observasi ada yang kompetensi ketiga, Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, di dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Lalu, indikator ketercapaian menurut Pak Yoga berkaitan dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot bagaimana, Pak? Untuk indikator ketercapaiannya nanti ketika Kuci itu bisa menemukan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru yang sekiranya nanti menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang dialami, Bu. Oke, bagus sekali Pak Yoga. Sekiranya itu yang saya tanyakan sebelum proses coaching berlangsung. Bu Sulfa, halo. Oke, Bu. Ya, siap. Sudah siap Bu Sulfa? Siap, Bu Hana. Silakan Pak Yoga dan Bu Sulfa bisa memulai proses coachingnya. Monggo. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Langsung saja kita mulai ya, Pak Yoga ya. Ya, Bu. Monggo. Selamat pagi, Pak Yoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pak Yoga ada waktu tidak? Saya ingin bercerita nih sama Pak Yoga. Iya, Bu, ada.
kok kelihatannya Ibu terlihat itu ya Bu, seperti ada masalah ya Bu ya. Iya, Pak. Saya ini sedang sedih, Pak, karena saya mempunyai sedikit masalah. Kira-kira kita bisa bincang-bincang sebentar, Pak? Barang 10 atau 15 menit. Ya Bu, bisa. Mari Bu, kita sambil duduk saja di taman, nanti bisa sambil mengobrol tentang masalah yang Ibu sedang alami Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, Begini, Bu Sulfa, kira-kira mau bicara apa Bu pagi hari ini Bu? begini, Pak. Sebenarnya saya itu sedih karena ada siswa saya yang pada saat belajar kelompok, pada saat belajar di kelas maksud saya, Ya, kan saya buat kelompok itu, Pak. ya. Ada siswa yang pasif, Pak, cenderung pasif dan tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Jadi saya ini bagaimana ya supaya siswa ini itu aktif gitu loh, Pak. Baik. Jadi kita mau membicarakan mengenai salah satu dari siswa Ibu yang pasif ketika mengikuti kegiatan kelompok ya Bu ya di dalam kelas, terlebih lagi dia di kelompoknya tadi terlihat jelas sekali mungkin kurang aktif ya Bu. Betul seperti itu Bu? Iya, Pak, betul sekali. Ya, baik. Kalau seperti itu Bu, dari pembicaraan kita nanti, kira-kira Bu Sulfa ingin dapat apa Bu dari percakapan yang kita obrolkan pada pagi hari ini? Gini Pak, saya itu berharap dari pembicaraan kita, dari percakapan kita pagi ini, saya ingin siswa saya yang tadinya pasif dalam belajar kelompok, dalam kelas tadi, dia menjadi aktif dan dia bisa kooperatif dengan teman satu kelompoknya. Itu Pak yang saya inginkan. Oke, jadi Bu Sulfa menginginkan muridnya tadi aktif dan bisa kooperatif dalam kelompoknya. Kalau menurut Bu Sulfa sendiri, indikator siswa yang aktif itu harus bagaimana Bu? Menurut saya, Pak, indikator siswa yang aktif dalam kelompok itu siswa yang mau menyampaikan pendapatnya kepada rekannya. Terus kemudian siswa yang mau menyampaikan ide-idenya. Terus lagi dia juga mau bekerja sama dengan rekan kelompoknya itu, Pak. Itu menurut saya. Oke, menurut Ibu Sulfa, siswa yang aktif itu mau menyampaikan ide dan juga ikut saling membantu ya Bu sesama kelompok tadi. Baik, eh, Bu Sulfa mengharapkan seperti itu perubahan perilakunya menjadi baik. Kemudian kira-kira Bu, untuk kondisi saat ini yang Bu Sulfa alami untuk skala 1 sampai 10, Bu Sulfa itu berada di skala mana Bu posisinya? Maksudnya siswa saya ya, Pak. Ya, Siswa saya kondisinya tadi, Bu. iya, saya tadi masih berada di skala 5 itu, Pak. Ya, Gimana dong, Pak? untuk siswanya tadi berarti di skala 5 ya Bu ya. Iya, Nah, dengan melihat situasi sekarang Bu, Bu Sulfa ingin ada pada posisi berapa Bu kalau boleh tahu Bu? saya itu ingin siswa yang pasif tadi berada di skala 8 atau bahkan mungkin bisa di skala 9, Pak. Jadi dia dalam pembelajaran, khususnya dalam nilai belajar kelompoknya, dia bisa tuntas, Pak, sama dengan teman-teman yang lainnya. Oke, bagus Bu. Berarti dari posisi 5 menjadi posisi 8 atau mungkin bahkan ke 9 ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Bu, kira-kira apa yang sudah pernah Ibu Sulfa lakukan untuk merubah kebiasaan murid tadi yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar kelompok, Bu? Ini Pak Yoga, sebenarnya itu saya itu sudah melakukan beberapa hal, tapi kurang efektif Pak. Padahal saya sudah membuat kelompok tadi, dan saya juga sudah memancing dengan apa ya,
dengan pertanyaan yang memantik, tapi hasilnya masih sama, Pak. Masih pasif-pasif saja. Oh, jadi Ibu sudah pernah mengajak untuk kegiatan berkelompok, kemudian untuk berdiskusi dengan pemantik tadi, tapi hasilnya masih sama. Kemudian setelah Ibu melakukan hal seperti itu, ada perubahan tidak, Bu, dalam diri murid itu? Ada, Pak, tapi tidak begitu signifikan. Dia masih kurang aktif dalam kelompoknya. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi sudah ada perubahan, tetapi belum signifikan. Iya, Pak. Lalu, cara lain menurut Ibu Sulfa, selain tadi membuat kelompok, kemudian mengajak berdiskusi. Nah, kira-kira Bu, cara lain menurut Ibu Sulfa yang bisa dilakukan itu seperti apa, Bu? Oh iya, Pak, saya punya ide. Nah, nanti saya akan buat gini ya, Pak ya. Ice breaking aja. Terus saya akan membuat kuis. Nah, pada saat pembelajaran berkelompok tadi, selain saya mengelompokkan dengan siswa yang lebih aktif agar dia lebih aktif, saya akan membuat ice breaking dan membuat kuis. Jadi nanti siswa tadi, saya yakin ini Pak, pasti bisa terpacu untuk menjadi lebih aktif. Wah, keren sekali, Bu. Bu Sulfa, bagus itu, Bu. Jadi Bu Sulfa mengajak muridnya untuk membuat ice breaking dan kuis ya, supaya lebih bisa aktif pada saat mengikuti pembelajaran. Betul seperti itu, Bu? Iya Pak, saya mempunyai ide seperti itu. Pasti kelas saya nanti akan seru itu Pak. Bagus sekali, Bu Sulfa. Nah, dari dua kemungkinan tadi, kira-kira mana yang mungkin diterapkan atau dilakukan lebih dulu, Bu? Saya akan mencoba untuk melakukan ice breaking dulu, Pak. Jadi, ice breaking biasanya kan membuat semangat belajar siswa. Jadi, setelah mereka semangat dalam belajar, pasti diskusinya akan berjalan lancar. Dan setelah itu, saya akan membuat kuis. Jadi, mereka tambah semangat lagi. Oke, bagus sekali, Bu. Lalu, kapan akan melakukan hal itu, Bu? Kapan ya, Pak? Besok mungkin, Pak. Ya, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab, kira-kira pastinya, Bu, kapan Bu akan memulainya, Bu? eh saya mungkin akan memulainya pada saat besok ada pembelajaran bahasa Indonesia tentang diskusi ya, Pak. Nah, itu pasti akan lebih menarik dan anak pasti akan lebih bersemangat lagi, Pak, dalam pembelajaran kelompok saya. Dan siswa tersebut saya yakin akan aktif. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi, Ibu akan memulainya besok pada saat kegiatan diskusi bahasa Indonesia. Oke, ternyata tidak terasa kita sudah cukup lama berbincang-bincang ya, Bu. Apa yang Bu Sulfa dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Wah, banyak sekali, Pak, yang saya dapatkan dari coaching kita pagi ini. Yang tadinya saya galau ya Pak, saya sedih dengan siswa saya yang kurang Oke. aktif dalam kelompok. Ternyata dengan pembicaraan ini, percakapan ini, saya menemukan ide-ide baru. Salah satunya dengan tadi ya, dengan kuis. Terus saya juga mempunyai ide ice breaking. Itu membuat saya lebih bersemangat lagi Pak dalam pembelajaran nantinya. Ya, bagus sekali, Bu Sulfa. Baik, saya jadi tidak sabar nih mendengar cerita tentang Bu Sulfa setelah menerapkan tadi kegiatan yang Bu Sulfa akan rencanakan. Nah, kira-kira kita bisa ketemu kapan ya, Bu? Untuk bercerita kembali. Hmm, ketemu minggu depan mungkin ya Pak ya. Kita bisa sambil buka bersama atau sambil nunggu buka bersama kita ngabuburit sambil cerita-cerita gitu tentang pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan. Itu mungkin Pak. Oke, jadi minggu depan ya, Bu, kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan hasilnya ya, Bu ya. Bisa.
Oke, sukses Bu Sulfa untuk Ya, Pak. pembelajarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas waktunya juga. Pak Yoga sudah meluangkan waktunya pagi ini. Saya juga akan kembali ke kelas saya dulu, Pak. Terima kasih ya Pak Yoga. Sampai ketemu minggu depan. Ya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih. Baik. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu. Ya. Oke, seru sekali ya coaching yang sudah dilakukan Pak Yoga sama Bu Sulfa. Ya Bu Ana. Iya, Bu. Tadi ada beberapa poin yang saya amati dalam proses coaching antara Pak Yoga selaku coach dan Bu Sulfa selaku coaching. Sebelumnya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yoga selaku coach. Siap ya, Pak Yoga? Ya Bu, siap. Kira-kira nih dari yang sudah berjalan tadi, proses coachingnya menurut Bapak yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan apa, Pak? Ya, yang sudah berjalan dengan baik menurut saya komunikasi sudah dua arah, sudah lancar, sudah mengalir gitu Bu. Jadi tidak ada kendala dalam kita saat kegiatan coaching bercerita Bu. Oke, jadi nyaman ya antara Ya, Pak Yoga dengan lebih Pak. nyaman juga Bu. Iya. Lalu menurut Pak Yoga nih, indikator tercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan apa, Pak? Ya, indikatornya tadi Bu, dari kucinya tadi sudah bisa menyampaikan ide-ide baru tentang solusi dari masalahnya. Kemudian dia bisa memberikan juga gagasan juga kreatif sekali tadi ya, nampaknya sudah memiliki alternatif-alternatif dari permasalahannya. Oke, berarti proses coachingnya tadi berjalan dengan nyaman sesuai dengan prinsip coaching ya Pak Yoga ya. Iya Bu, betul. Lalu menurut Pak Yoga nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak perbaiki atau kiranya ingin Bapak tingkatkan lebih lagi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu, yang saya masih perlu tebalkan lagi agar lebih mempermudah si kuci ini dalam menjawab pertanyaan gitu dan juga dalam mengeluarkan ide-idenya. Oke, terima kasih ya Pak Yoga untuk waktunya. Ya Bu, sama-sama. Halo Bu Sulfa. Ya, Bu. Halo, Bu Ana. Gimana nih Bu perasaannya Bu Sulfa setelah di coaching sama Pak Yoga? Perasaan saya bahagia sekali, Bu, setelah di coaching oleh Pak Yoga. Karena dengan adanya coaching ini, yang tadinya saya memiliki masalah, sekarang tidak, masalahnya teratasi. Dan saya menemukan ide-ide baru dari permasalahan saya, Bu. Oke, jadi yang awalnya sedikit risau sekarang sudah semangat lagi ya Bu ya? Iya, Bu, sudah semangat lagi. Oke, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoga dan Bu Sulfa dari proses coaching tadi. Catatan saya, pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh Bu Sulfa. Kemudian proses percakapan coachingnya juga menerapkan prinsip coaching dengan adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terpenting memaksimalkan potensi dengan adanya rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh Kuci selaku Bu Sulfa tadi ya. Iya, Bu. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses coaching kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yoga dan Bu Sulfa atas waktunya. Ya, Bu, sama-sama, Bu.
Tetap semangat untuk kita semua mengedepankan pendidikan lebih baik ke depannya. Terima kasih ya Pak Yoga dan Bu Sofa. Ya, Ya, Bu. Bu, Sama-sama. sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.